Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dengan salam optimis karena Tuhan ada. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan di pagi hari ini buat kasih penyertaan Tuhan. Sehingga pagi ini kita boleh bangun dengan kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, hikmat yang baru, berkat yang baru. Dan pagi ini sebelum kita mulai semua kegiatan, aktivitas, tugas pekerjaan kita, mari kita melandasinya dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami ucap syukur untuk kasih dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Dan pagi hari ini nafas hidup yang Tuhan beri, kesempatan yang Tuhan beri, kami mau menggunakan itu semaksimal mungkin untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk kami bekerja, berusaha dengan takut akan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan pagi hari ini, Roh Kudus menolong mengurapi kami, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami melalui kebenaran firman saat ini. Roh Kudus memberkati, kami serahkan waktu ini dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pagi ini terdapat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-28 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. 2 Tawarik pasal yang ke-28 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Ayat yang kedua. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan ia membuat patung-patung tuangan untuk para Baal. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, tema renungan kita pagi hari ini adalah hati-hati menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Hati-hati menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari salah satu tokoh yang dicatat di dalam Alkitab, yaitu seorang Raja Ahaz. Raja Ahaz adalah seorang yang sangat muda, raja yang sangat muda dan dipilih oleh Tuhan ya menjadi raja di Yehuda. Bapak Ibu Saudara, 20 tahun itu dia dipilih oleh Tuhan dan 16 tahun kemudian dia memimpin Yehuda. Namun Bapak Ibu Saudara, Alkitab begitu jelas memberi informasi bagi kita bahwa Ahaz melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ahaz tidak melakukan yang benar di mata Tuhan. Apa yang tidak benar itu Bapak Ibu Saudara, sebenarnya di sana cukup jelas. Di sana dikatakan bahwa dia melakukan atau dia memiliki kelakuan seperti raja-raja Israel yang melakukan penyembahan berhala, yang membuat patung-patung sehingga dia menjauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan ini begitu jelas bahwa Ahaz melakukan apa yang tidak benar di mata Tuhan. Tidak seperti bapa leluhurnya yaitu Daud. Yang dicatat oleh kita bahwa Daud hidup berkenan di hadapan Allah. Setelah hidupnya dipulihkan dan kemudian dia mulai hidup baru dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam minggu ini kita diperhadapkan dengan banyak pilihan. Kita melakukan yang benar atau melakukan yang jahat. Kita melakukan hal yang positif atau melakukan hal yang negatif. Pilihan itu ada di tangan kita. Tetapi mari pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita mau belajar supaya kita tidak melakukan hal yang jahat. Kita tidak merancang hal yang jahat kepada orang lain. Tetapi marilah kita memikirkan, marilah kita mengupayakan, marilah kita melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang berguna bagi orang lain. Sehingga orang lain terberkati, orang lain terbangun melalui kehidupan kita. Marilah kita tidak menjadi seorang pribadi yang egois, tetapi marilah kita menjadi seorang pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi. Marilah kita memikirkan bagaimana orang lain diselamatkan. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, hati-hatilah untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan.
Kalau kita hari ini memiliki usaha, hari ini memiliki pekerjaan, hari ini memiliki sebuah keluarga yang baik, itu adalah sebuah anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Sebagaimana Ahaz dipercayakan untuk melayani selama 16 tahun. Tetapi dia tidak berpikir bahwa itu semua adalah anugerah Tuhan, sehingga dia menyimpang dari ketetapan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa saya katakan hati-hati untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan? Karena kalau kita perhatikan di ayatnya yang ke-5 di sana dikatakan bahwa Tuhan bertindak di dalam kehidupan Ahaz. Tuhan berdaulat di dalam kehidupan Ahaz. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ya, Ahaz itu dikalahkan oleh bangsa Aram. Itu jelas sekali dikatakan di sana. Orang-orang Aram itu mengalahkan dia oleh karena Tuhan yang menyerahkan mereka. Dan dia mengalami kerugian besar, dia mengalami penderitaan, bahkan dia mengalami kematian, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita memiliki kelakuan, marilah kita memiliki sikap kehidupan yang baik, sehingga orang yang belum mengenal Yesus akan melihat Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, ya, ketika kita melakukan hal yang jahat, ketika kita merancangkan hal yang jahat, sesungguhnya ya Tuhan itu akan menegur kita. Tuhan itu akan menghajar kita. Sebenarnya hajaran Tuhan itu ada maksud, ada tujuannya, supaya kita kembali kepada Dia. Tetapi pada akhir pun Ahaz dia tetap melakukan hal yang tidak memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini akan memotivasi tiap kita. Mari kita belajar untuk tidak melakukan hal yang jahat, tetapi melakukan hal yang benar. Yang kedua, ingatlah bahwa setiap konsekuensi dari apa yang kita lakukan itu Tuhan sedang melihat. Tuhan sedang memantau kehidupan kita. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bagaimanapun ya kita memutarbalikkan fakta di dalam kehidupan ini, kita menipu sana, nipu sini, tetapi Tuhan tidak menutup mata untuk melihat. Amsal berkata, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang baik dan orang jahat. Mari pagi hari ini, dalam minggu ini, mari kita melakukan hal yang positif, melakukan hal yang benar, berpikir hal yang positif, melihat sesuatu yang positif, karena saya percaya ketika kita memikirkan hal yang positif, Tuhan menolong setiap kita, Tuhan mampukan setiap kita, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu hati dalam doa, mari kita berdoa. Bapa, terpuji namamu, inilah doa kami ya Tuhan. Biarkanlah firman-Mu pagi hari ini benar-benar menolong kami, benar-benar menguatkan kami, menegur kami, mendidik kami, menuntun kami, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang mau melakukan hal yang benar, memiliki sikap kehidupan yang benar di mata Tuhan, di mata dunia yang masih dalam kegelapan. Ada teman, ada keluarga kami yang belum mengenal Yesus. Karena itu Bapa di sorga, Tuhan tolong kami supaya kami benar-benar menjalani kehidupan di sepanjang minggu ini dengan melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang melihat kami, dan tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Karena itu Bapa, Roh Kudus menolong kami. Roh Kudus mengingatkan setiap kami untuk melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Berkati semua jemaat-Mu, semua umat-Mu dimanapun mereka berada, dalam mereka bekerja, berusaha, roh takut akan Tuhan menjadi bagian mereka. Saya berdoa buat generasi-generasi kami yang menempuh studi, Tuhan tolong mereka, hikmat, bijaksana, kecerdasan, kemampuan Tuhan anugerahkan bagi mereka. Terpuji nama Tuhan. Kami ucap syukur, Tuhan memproteksi keluarga kami, Tuhan memproteksi usaha pekerjaan kami, Tuhan memproteksi pelayanan kami, Tuhan memproteksi kesaksian hidup kami, agar nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan melalui kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Di doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, demikianlah renungan pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa lagi di hari Sabtu malam. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Shalom dan selamat pagi.